Oke, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Sering melihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan minggu ini di rumah masing-masing. Kita percaya kita semua malam hari ini bersuka cita karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Dari rumah masing-masing katakan amin. Dan malam hari ini kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau alami mujizat Tuhan. Kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari siapkan hati kita lebih lagi, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami berkumpul di persekutuan kami malam hari ini, bahkan di rumah kami masing-masing via Zoom. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengalir bagi setiap kami malam hari ini. Dan kami siap terima mujizat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita bawa hati kita, iman kita lebih lagi malam hari ini. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak ragukan janji-Mu. Lagi dari awal katakan apapun yang terjadi Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Mari dengan iman malam hari ini perkatakan, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Akan Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku, sabda dan selamatkan. Amin. Tiada yang mustahil bagi Yesusku, percaya padamu. Dengan iman kami mau nyatakan pujian ini dari awal Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Amin. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku janji terbukti. Akan bersama-sama. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Mari keluarga demi keluarga malam hari ini dengan iman nyanyikan, Kau berfirman Tuhan. Kau berfirman, firman-Mu yang menghidupkan setiap kami, firman-Mu yang berkuasa atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Ku percaya padamu. Sering lebih lagi dari awal katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, amin. Mari dari rumah masing-masing dengan iman naikkan pujian. Yes. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tak pernah ku ragukan. Haleluya. Kau berfirman
Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi kami. Percaya padamu Tuhan. Mari lebih lagi bersama-sama. Kau berfirman, Kau berfirman. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa dalam hidup kami, menyembuhkan, memulihkan setiap kami. Oh, bagimu Yesusku. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri di rumah masing-masing katakan, Kau berfirman, Kau berfirman. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Yesus, ku percaya. Mari lebih lagi malam hari ini terima mujizat Tuhan. Ku lebih lagi, haleluya. Kau firman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, ku percaya. Sekali lagi bersama-sama katakan, Kau berfirman, Kau berfirman. Kami alami, kami disembuhkan Tuhan malam hari ini. Tuhan pulihkan kami. Tiada yang mustahil bagimu Yesus, percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya malam hari ini Tuhan Yesus, Kau sedang membangkitkan iman gereja-Mu malam hari ini Tuhan Yesus. Ya, mari Bapak Ibu Saudara angkat iman kita, sembah Dia malam hari ini dan alami kuasa-Nya malam hari ini. Kami sembah Kau Tuhan, kami terima mujizat-Mu saat kami menyembah. Kami disembuhkan, kami dipulihkan. Haleluya. Terima kesembuhan malam hari ini, terima pemulihan malam hari ini waktu kita menyembah Tuhan. Haleluya. Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang ajaib. Shalom. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Nyanyikan bersama. Tak ada yang tak mungkin bagimu, Yesus. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Mari bersama katakan, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib. Mari angkat tangan kita di rumah masing-masing. Mari katakan bersama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib dalam hidup kami, keluarga kami. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Yes, Tak ada yang tak mungkin. kami menyaksikan perbuatan-Mu Tuhan. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu Tuhan, Engkau, dan kami mengalami pertolongan-Mu, kami mengalami mujizat-Mu malam hari ini. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Yes, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat. Mari Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan sendiri katakan, sungguh ku percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya. Segala sakit penyakit, segala beban berat Tuhan, Kau gantikan dengan sukacita malam hari ini. Mujizat-Mu diterima. Sembuhkan. Mujizat masih ada lagi. Bapak Ibu Saudara katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih, dan kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan. Kami angkat tangan kami sembah Kau. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Malam hari ini Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan kami Yesus dengan segenap hati. Tiada. Amin, amin Tuhan. Menyembah Yesus Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing katakan, ku sembah Kau. Ini bagian terbaik kami malam ini Tuhan. Di rumah kami Engkau ditinggikan. Haleluya. Menyembah
Terus umat Tuhan malam hari ini ku sembahkan. Tiada nama lain yang disembah Tuhan. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Yes. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu malam hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu, kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib. Lebih lagi tinggikan Tuhan malam hari ini. Kami memuji, kami memuji. Haleluya. Oh Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-muji nama-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami memuji, kami memuji kebesaran. Kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran. Kau yang disanjung Tuhan, Kau disenangkan malam hari ini. Ajaib Tuhan, ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri malam hari ini dengan segenap hatimu katakan, kami Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib. Mari lebih lagi bersama katakan, tiada Tuhan dahsyat seperti Engkau. Haleluya. Tiada Tuhan dahsyat yang seperti-Nya. Dia Yesus, Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umat yang berharap dan setia, yang berharap, yang setia. Lagi katakan, tiada Tuhan dahsyat, tiada Tuhan, yes, dahsyat yang seperti Dia. haleluya. Dia Yesus, Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan
umatnya yang berharap, yang setia padanya. Kau Allah yang dahsyat, haleluya. Tiada Tuhan dahsyat yang seperti Dia. Dia Yesus, Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Mari berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada Tuhan dahsyat yang seperti Dia. Haleluya. Dia Yesus, Juru Selamat yang mulia. Dia beri kemenangan bagi umatnya yang berharap, yang setia padanya. Yang berharap dan setia, yang berharap, yang setia padanya, yang berharap, yang setia padanya. Sorak-sorai tepuk tangan kemenangan lebih lagi buat Tuhan. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan Engkau memenuhi rumah kami masing-masing dengan kemenangan malam hari ini. Mujizat-Mu sudah terjadi dan kami sudah mengalami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan malam hari ini kami percaya firman-Mu membawa kami mengalami kemenangan lebih lagi malam hari ini. Kau yang mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta David Kurniadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap sama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Kami undang Bapak Pendeta David untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Terima kasih. Shalom. Selamat sore menjelang malam buat saudara-saudara yang ada di rumah juga yang menyaksikan ibadah Zoom pada sore hari ini. Dan terima kasih Pak David sudah memberi saya kesempatan untuk melayani tempat ini. Saya kalau melayani tempat ini rasanya seperti di rumah sendiri gitu ya, ngerasa keluarga gitu ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Allah, urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu menyampaikan apa yang sungguh-sungguh menjadi kehendak-Mu dan isi hati-Mu. Tuhan, berilah kepada kami petunjuk daripada firman Allah supaya kami boleh menjalankannya sebagaimana yang Kau kehendaki. Biarlah urapan Roh Kudus ada di atas hamba-Mu, ambil alih pelayanan hamba-Mu supaya nama-Mu saja yang dimuliakan dan kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan biarlah Tuhan setiap orang yang mendengar firman Allah pada malam hari ini diberkati oleh-Mu sendiri dan mereka boleh mengalami mujizat. Sebab kami percaya Tuhan di dalam firman Allah ada kuasa dan kehidupan-Mu sendiri. Ketika firman Allah diberitakan, orang-orang bukan hanya mendengar khotbah dan menerima pengetahuan, tetapi menerima impartasi kuasa dan kehidupan Kristus. Dan kuasa dan kehidupan Kristus itulah yang akan mengubahkan hidup kami, bahkan mengadakan mujizat dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami musrahkan bagian yang kudus dan mulia ini ke dalam tangan-Mu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, pada sore hari ini saya mau membahas satu kisah yang kita semua sudah tahu, yaitu yang terdapat dalam kitab Rut ya. Kitab Rut ya. Di Rut pasal yang ke-1 itu dituliskan demikian, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2, nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi,
Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Saudara, di sini ceritakan ada kelaparan di tanah Israel. Kalau kita samakan dengan keadaan sekarang, ya kelaparan tuh krisis ekonomi lah, ya, krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini atau krisis ini bukan terjadi sekali dua kali, udah pernah sebelumnya. Kalau kita baca di zaman Abraham, ya, begitu Abraham sampai di tanah Kanaan ada kelaparan. Padahal Abraham itu kan pergi ke tanah Kanaan atas panggilan Tuhan, ya, atas kehendak Tuhan. Begitu sampai di Kanaan ada kelaparan sehingga Abraham harus pergi ke Mesir. Itu enggak, di sana sampai istrinya diambil orang kan sama si Firaun itu. Tapi malah pulang-pulang jadi kaya, ya, dari Mesir itu. Setelah itu kejadiannya lagi adalah di zamannya Ishak. Ya, Ishak juga ada kelaparan dan pada waktu itu dia pergi ke Abimelech. Ya. Dan Ishak diberkati, dikatakan dia semakin kaya lagi, ya. Jadi lewat krisis itu kalau orang Kristen ya luar biasa, selalu akhirnya mengalami berkat, ya, mujizat, ya. Yakub pun sama, ya. Waktu zaman Yakub ada kelaparan juga. Mereka akhirnya harus pergi ke Mesir kan dengan keluarganya. Tapi memang Tuhan punya rencana. Di Mesir itu orang Israel dalam tanda kutip diternakkan sama Tuhan sampai jumlahnya banyak banget kan, ya, dari cuma satu keluarga kecil sampai menjadi satu bangsa yang besar, ya. Dan sekarang di tanah perjanjian ini kejadian lagi, kelaparan lagi gitu kan. Nah, dari sini kesimpulannya apa sih? Kalau saya lihat ini krisis itu tidak pandang bulu. Ya, jangan pikir bahwa orang Kristen tidak akan ngalamin krisis, kita kan ada dalam kehendak Tuhan. Betul, ya, tetapi kita tinggal di dunia yang sama dengan orang lain, betul nggak? Ya, kita tinggal di planet bumi yang sama, ya. Ya, kalau ada krisis ya ketimpa gitu, mau Kristen maupun bukan Kristen, anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, ya. Jadi krisis tidak pandang bulu. Contohnya pandemi lah, betul nggak? Pandemi juga sama, tidak pandang bulu, betul nggak? Ya, anak-anak Tuhan kena, bukan anak-anak Tuhan kena, ya, bahkan pendeta juga kena, gitu kan? Ya, jadi memang kalau krisis itu tidak pandang bulu. Jadi jangan bilang bahwa kalau saya ada dalam jalan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, kita tidak akan mengalami krisis, ya. Itu mimpinya terlalu jauh, ya, betul nggak? Ya, kita harus ingat bahwa kita tinggal di planet bumi yang sama, kita belum sampai di sorga. Di sorga nggak ada krisis, betul, ya. Kalau di bumi kita masih bisa mengalami krisis. Bahkan juga kalau ada bencana alam, ya kita jangan nyalahkan gitu. Wah, tuh dikutuki, belum tentu, ya. Negara yang itu kena, negara Kristen juga ada yang kena kok, betul nggak? Ya, jadi kita jangan gampang judge, ya, menghakimi gitu kan, ya. Karena memang ya itu terjadi karena kita tinggal di dunia atau di bumi yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tidak sempurna. Ya, ada orang bilang, kenapa sih di bumi harus ada begini? Ya karena ada sorga. Kalau di bumi udah begitu indahnya, nggak perlu lagi sorga, betul nggak? Ya, perbedaannya itu. Jadi kita nanti akan merindukan hal seperti itu karena bumi memang seperti inilah, kita harus terimakan, ya. Tetapi yang penting itu adalah waktu krisis terjadi, nah respon kita apa? Respon kita harus benar, ya. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang nggak percaya,
ya, antara anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Bedanya di mana? Di responnya. Krisisnya sama, responnya berbeda. Ya. Nah, respon ini akan menentukan nanti outcome-nya, hasilnya apa akibat krisis itu. Tapi orang Kristen juga bisa salah ngambil keputusan juga. Contohnya ini, makanya ini dituliskan, ya, dituliskan gitu. Di sini kan yang ngalamin tuh orangnya namanya Elimeleh. Elimeleh sebetulnya namanya Elimeleh. Elimeleh Allah adalah raja. Berarti pasti Kristen banget ya namanya gitu. Allah adalah raja, istilahnya orang percaya lah, ya. Elimeleh, ini keluarga Kristen, istrinya Naomi, cantik gitu kan. Tapi mereka salah mengambil keputusan. Keputusan yang mereka ambil adalah apa? Pergi meninggalkan Bethlehem. Pergi ke tanah Moab. Padahal Moab itu kita tahu kan sejarahnya bagaimana Moab itu berdiri kan? Ya, bangsa Moab itu dulunya kan akibat terjadi hal yang tidak senonoh antara ayah dan anak perempuannya. Betul nggak? Dan mereka itu menyembah dewa-dewa, ya. Dewa-dewa, salah satunya dewa Kamos, ya. Jadi orang Moab itu nggak benar, tapi mungkin biasanya, ya, yang begini-begini itu kota-kota yang begini kayak Las Vegas lah gitu, ya. Biar Sin City gitu kan, tapi maju duitnya wah meriah gitu. Nah itu kadang-kadang membuat orang-orang Kristen juga suka, oh kok di sana ya gitu, walaupun ada dosa Sodom dan Gomora tuh lebih maju, ya. Nah itu yang seringkali menjadi godaan. Jangan tinggalkan Bethlehem. Saya ingat dulu waktu saya masih baru bertobat ya, ada lagu gitu. Nggak tahu saudara udah lahir belum lagu itu kan tuh pada jangan kau tinggalkan Bethlehem. Pernah dengar nggak? Nggak ada kan? Karena belum lahir. Kalau saya dulu waktu baru bertobat diajarin lagu itu sama pendeta saya. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Kalau kau tak mau jatuh, rupanya itu lagu inspirasinya dari ini. Karena si Naomi ini, si Elimeleh ini meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu pada Bethlehem itu artinya kota roti. Ya, rumah roti. Ya, rumah roti, roti itu yang melambangkan firman Allah. Ya, tempat di mana kita menerima firman Allah itu Bethlehem. Ya, lalu kata lagu ini gini, jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh, jangan tinggalkan Tuhan Yesus, sebab dialah penebus, rajin datang di kebaktian. Wah, gitu. Lagunya memang udah hebat tuh. Zaman dulu ya sederhana banget loh. Kalau sekarang anak-anak sekarang bilang, lagu itu apa ya? Kok lagunya kayak begitu gitu kan? Tapi dulu tuh enggak, message-nya jelas banget loh. Nah, ini mereka tuh meninggalkan Bethlehem. Dan mereka meninggalkan di Bethlehem itu ada yang disebut Padang Efrata kan, ya, kalau cerita Natal ya, ada Efrata. Efrata itu satu tempat yang istimewa, yaitu padang penggembalaan domba, tapi dombanya khusus. Domba yang digembalakan di Efrata tuh bukan domba-domba biasa, itu adalah domba yang untuk dipersembahkan sebagai korban di Yerusalem, di Bait Allah. Makanya dombanya tuh di musim dingin ini masih ada. Karena setiap kali harus ada persembahan kan, betul nggak? Ini domba istimewa. Jadi di situ ada padang penggembalaan, ya, di mana domba-domba yang khusus untuk dipersembahkan di Bait Allah dipeliharanya di padang Efrata. Makanya di cerita Natal gitu kan, pada malam itu kan gembala-gembala sedang menggembalakan dombanya di padang Efrata. Itu dekat Bethlehem. Jadi Bethlehem itu bicara, dan padang Efrata itu bicara apa? Hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Dalam kitab Ibrani kata, jangan orang meninggalkan kasih karunia, nanti tumbuh akar yang pahit, yang mencemarkan banyak orang. Jadi orang Kristen tuh dalam krisis seberat apapun, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah meninggalkan ibadah, apalagi ya keluar dari kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, Elimeleh ini ngambil keputusan yang salah, ya, yang fatal, yaitu meninggalkan Bethlehem. Ya, banyak orang tuh gara-gara krisis udah nggak mau ke gereja lagi loh sekarang sejak pandemi, banyak yang nggak mau ke gereja, banyak yang nggak mau ke gereja lagi. Ada yang udah hatinya udah tawar seperti begitu. Padahal kemarin kalau nggak salah dengar Pak Jokowi pernah bilang begini.
tahun 2022 tuh berat. Tapi 2023 ini dia bilang apa? Gelap. Wah, kalau presiden udah ngomong gitu nggak main-main loh. Pasti dia udah punya data, betul nggak? Ya, artinya apa? Kita harus semakin erat, melekat, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Bethlehem, jangan tinggalkan padang Efrata. Ya, sebab biar bagaimanapun dalam krisis itu di situ aman. Memang susah tapinya terpelihara. Nah, kalau kita lihat ya, mengapa si Elimelech ini pindah ke Moab pada waktu kelaparan? Sebetulnya mereka belum jadi korban loh. Belum ya, kalau dilihat di ayat 21 ya. Ayat 21 bilang gini katanya. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti pada waktu pergi itu kaya loh. Betul nggak? Bukan udah bangkrut. Jadi dia pergi ke Moab itu bukan karena ada krisis, itu bangkrut. Ya udahlah kita pergi ke Moab lah, cari nafkah gitu kan. Ini bukan, dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti orang ini nggak miskin. Mereka kaya. Kenapa pergi? Cari cuan yang lebih gede. Cari kemungkinan itu bisnis. Ya, wah ini nih prospeknya kurang, ayo kita pindah lah. Ya, nah itu, jadi dia itu pergi meninggalkan Bethlehem itu bukan karena mereka itu sedang mengalami susah, ya, tapi didorong oleh pikiran-pikiran ekonomi, materi. Ya, itu yang jadi masalah. Karena mereka bilang dengan tangan penuh aku pergi, jadi mereka tuh kaya. Apa yang menyebabkan mereka pergi ke Moab? Pasti khawatir, betul nggak? Khawatir, waduh jangan-jangan ini nanti gini. Nah itu, kekhawatiran seringkali membuat orang salah mengambil keputusan. Makanya Tuhan selalu bilang jangan khawatir. Sebab kalau khawatir atau takut, maka keputusan-keputusan yang diambil salah. Harusnya kan keputusan kita harus didorong oleh kehendak Tuhan, betul nggak? Cari Tuhan, berdoa dulu, kalau perlu berpuasa, konsultasi dengan pembimbing rohani, dibicarakan, betul nggak? Ya ini enggak, kelihatan sekali bahwa mereka itu pergi ke sana karena kekhawatiran. Kenapa? Karena mereka masih kaya, ya, khawatir dan cari peluang lebih. Artinya lebih alasannya dimotivasi oleh masalah ekonomi atau materi. Nah, kedua juga di ayat 19. Di sini katakan, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gempalah seluruh kota itu. Berarti mereka terkenal loh. Hah? Kalau nggak terkenal, mau pulang juga nggak ada yang ngewarau, gitu, nggak ada yang peduli ya. Si Naomi, antepin aja. Ini kan enggak, gempar. Berarti orang ini tuh bukan hanya kaya, wah dia terkenal loh, orang terkenal. Tersohor loh. Betul nggak? Seharusnya mereka nggak perlu pergi juga, mungkin aman ya, kaya masih kaya kok, ya. Jadi mereka tuh terpandang, mereka tuh mapan. Kenapa mereka sampai pergi? Sekali lagi, bukan karena kehendak Tuhan, tapi lebih didorong oleh kekhawatiran. Wah ini bakal krismon, waduh apa yang khawatir? Banyak orang suka salah kan. Dulu lagi zamannya tahun 98 ya. Tetangga saya pergi ke Malaysia, sampai jual mobilnya loh. Wow, ini HP imahnya, kita pergi gitu. Kan gitu lagi rame kan, lagi zaman kerusuhannya. Udah sampai sana, balik lagi. Aman kok, aman, saya masih di situ, ya, masih nggak apa-apa, ya. Dia kehilangan mobil tuh gara-gara. Nah itu ya, kekhawatiran menyebabkan orang mengambil keputusan-keputusan yang salah loh, betul nggak? Ya. Saya nggak apa-apa, terpelihara, waktu dia pulang, ya nggak apa-apa. Kok David nggak apa-apa, keluarganya nggak apa-apa, semua rumahnya aman, dia khawatir sekali. Nah itu sudah, ya. Ini kejadiannya gini. Dan mereka itu, nah ini salahnya lah, ya. Udah sampai di sana, mereka itu ngawinin anaknya sama orang dunia, betul nggak? Dia punya anak kan si Mahlon dan Kilion itu dikawinin sama orang Moab. Kan itu udah tanda bahwa waduh ini memang orang nggak rohani, yang tadinya yang namanya Elimelech itu ternyata nggak rohani loh, ya.
Nah, banyak orang Kristen juga namanya udah bagus loh. Waduh, namanya udah keren banget gitu. Tapi nggak rohani, nggak sesuai. Harusnya kan rohani, betul nggak? Ya. Nah ini yang kejadiannya. Nah kalau kita lihat di sini, sebetulnya pada waktu mereka udah sampai di Moab, Tuhan udah mulai negor, udah mulai itu ada akibatnya. Kutuk Moab udah terjadi. Yang pertama adalah suaminya dulu mati, betul nggak? Si Elimelech itu mati. Harusnya waduh, what happened nih? Kenapa nih? Kok gini ya? Kalau dibaca setelah mati, anaknya dikawinin semua. Berarti kan orang tuh nggak bertobat, betul nggak? Si Naomi itu nggak bertobat. Jadi kalau dilihat ini pokok masalahnya rupanya di si Naomi nih, ya si Naomi nih ya, yang banyak khawatirnya, pah pindah gitu kan, ya perempuan tuh ya nggak boleh jadi pengambil keputusannya, biar gimana juga ya. Khawatirnya soalnya perempuan khawatirnya lebih gede, betul nggak? Kalau daripada laki, di sini mah perempuannya beda super. Ya, perempuan tuh ini mah perempuan perkasa di dalam Tuhan, tidak begitu, betul nggak? Perempuan yang penuh Roh Kudus. Tapi kalau ini nggak, si Naomi ini kelihatannya materialistis juga ya, betul nggak? Ya. Dan setelah itu ya itu udah salah masih dikawinin, ya. Dan setelah itu, nah ini. Itu nama Mahlon dan Kilion, katanya, saya juga bukan ahli Alkitab, katanya itu bukan nama Yahudi, bukan. Ya mungkin dikasih namanya juga waktu itu Mahlon itu katanya artinya sakit-sakitan. Kan aneh kan, dikasih nama, kan biasanya pengannya dikasih nama. Tapi dulu pernah mami saya punya temen ya, nggak ngerti itu, namanya Kobotsoan. Namanya tuh kok bocoan ya, orang dikasih namanya bocoan lagi ya, gitu. Nah ini sama, ini dikasih namanya gitu, Mahlon, sakit-sakitan. Rupanya kayaknya dia sakit-sakitan sudah di sana tuh, udah ganti nama aja. Kan ada yang begitu ya, suruh apa, bukan dikepang apa, untuk ganti-ganti nama, bikinlah bubur merah, bubur putih gitu kan ya, langsung ganti nama gitu kan. Maksudnya supaya dikasih nama itu supaya jangan sakit-sakitan lagi. Dan Kilion artinya apa? Gagal. Ini orang gagal maning dikasih nama. Waduh, kasih nama teh jangan, makanya ngasih nama anak teh jangan salah. Ini kelihatan nih bahwa dia ini udah mulai terpengaruh mungkinnya budaya Moab. Ya, kalau Israel kan selalu ngasihnya bagus ya, Elimelech, betul nggak? Eliezer, Allah penolong. Kan nama-namanya bagus, selalu ada Tuhannya loh. Ya, kalau nama Israel tuh apakah ada ujungnya Y, misalnya Yesus, Yeshua, save, menyelamatkan, ya, Allah menyelamatkan. Wah kan bagus gitu. Nah ini kunaon bisa dikasih nama Mahlon Kilion? Mungkin so udah sampai di sana geringan wae itu budaknya, nges ganti nama lah sana, kasih nama aja. Ini mungkin budaya itu budaya, kalau budaya yang nggak percaya Tuhan tuh begitu loh, ya. Udah kasih nama ganti ngarana gitu. Tapi digantinya si Mahlon lagi katanya. Yang satu, wah ini gagal, nggak tahu sekolahnya gagal, usahanya gagal, beri nama si Kilion katanya gitu. Waduh, ya, kasihan banget kan. Nah inilah. Tapi ini kan udah kutuk Moab udah terjadi, betul? Sakit penyakit dan kegagalan. Karena harusnya sadar, betul nggak? Pertama si Elimelech mati, sekarang gagal aja sama sakit-sakitan anak-anaknya. Ya, tetapi ya inilah ya, orang tuh nggak belajar daripada kesalahan ya. Sebab itu saudara-saudara, ini pelajaran yang penting ya. Dan setelah itu gara-gara ini hilang semuanya kan, kalau dibaca di ayat 5, lalu matilah juga, udah tadinya sakit-sakitan dan gagal terus mati. Waduh, itu udah suaminya mati, anaknya mati. Sebelumnya anaknya cuma sakit-sakitan dan gagal terus, betul nggak? Sekarang mati nih. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Lihat nggak? Keputusan yang salah itu akibatnya fatal. Ya, itu pentingnya loh. Ini kan bakal ada nih, nggak tahu ke depan betul nggak akan ada krisis seperti apa. Ini peringatan buat orang-orang Kristen loh. Jangan kau tinggalkan Bethlehem. Jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan. Jangan meninggalkan persekutuan. Jangan ngambek sama Tuhan tuh. Ya, wah udahlah, tekak gereja deh. Yang rugi dia, Tuhan nggak rugi apa-apa. Orang itu nggak ke gereja juga, betul nggak?
Yang rugi orang itu. Kalau ngambek sama Tuhan, Tuhan mah diambek kayak apa juga nggak akan turun kuasanya, betul nggak? Dia mah tetap aja maha kuasa. Yang rugi adalah yang ngambeknya. Jadi jangan orang Kristen jangan suka ngambek-ngambek sama Tuhan, karena yang rugi kita sendiri. Ya, nah ini contohnya ini ya, marah sama Tuhan kok apa gitu kan. Nah kalau kita lihat lagi di ayat 20, ini dia bilang gini, tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebab sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Oh, sekarang nyalahin Tuhan. Yang maha kuasa melakukan yang pahit, lagi perginya nggak berdoa, betul nggak? Pulangnya lah nyalahin Tuhan. Nah, itu orang begitu. Ya, waktu ngambil keputusan nggak tanya Tuhan, begitu jeblok nyalahin Tuhan. Kan bocengli. Aduh, ini didengar orang nih. Saya suka bilang begini juga di jemaat ya. Tolong saya bilang gini, saya tuh bukan kepo, saya bilang pengen tahu urusan orang, bukan. Tapi kalau saudara mau ngambil keputusan, ngomong dulu sama gembala. Nanya. Ya, jangan kalau ada Kang tahu diam-diam, mungkin harus bangkrut. Pak Gembala doakannya. Waduh, saya bilang saya kebagian susah nongkonya. Ya, susahnya balik ke saya waktu itu dia nggak tanya gitu kan. Saya bilang nggak, saya nggak minta komisi apa-apa, nggak ya, tapi buat saya penting untuk memberikan masukan-masukan loh ya. Saya doakan, saya juga punya pengalaman, saya masih bisnis, betul nggak? Kira-kira tahulah wawasannya tuh, hati-hati loh, jangan sampai ketipu ya, jangan pengen cuan gampang, jangan pengen uang gampang ya, nanti kamu ketipu. Kan saya masih bisa ngasih saran seperti begitu, betul nggak? Ini enggak ya. Pada waktu itu dia putusin dia. Wah, sebentar mau kelihatan, wah puji Tuhan si Gono hebat itu. Udah lama-lama, pok. Udah gitu baru datang, wah doain ya saya. Waduh, saya bilang kok saya cuma dengar berita buruknya doang, betul nggak? Ya, nah itu saudara, sama orang tuh gitu. Waktu mau ngambil keputusan kita nggak baca loh. Si Naomi atau si Elimelech itu berdoa sama Tuhan cari tanda, betul nggak? Ya. Kalau Abraham kan lain, dinasihatin, pergi ke sana boleh, si Ishak juga, jangan pergi sini, pergi ke situ ya. Dia ada petunjuk, ini enggak. Ya. Mereka pergi aja. Udah pergi udah kena masalah, dia bilang apa? Yang maha kuasa. Nah, dia nyalahin. Yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Ini orang kalau memang itu ya jauh dari kasih karunia, timbul akar yang pahit ya. Lalu di bawahnya malah gini, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Disalahin lagi coba ya. Tuhan memulangkan aku dengan tangan kosong, itu kan akibat daripada kesalahannya sendiri. Ya, saudara, kita jangan gampang nyalahin Tuhan, betul nggak? Ya, kita harus koreksi. Pada waktu keputusan mau diambil apa? Doa nggak? Saya dulu waktu mau ngambil keputusan mau bikin perusahaan 1 tahun loh doa gitu kan. Dan saya lihat kalau Tuhan yang kehendaki, dia buka jalan. Ya, orang tuh boga duit, saya gimana bisa buka perusahaan, mana nggak ada ceritanya. Orang duitnya bener-bener modal dengkul, saya bener dengkul asli, saya pernah berdoa nggak punya duit gitu loh. Bikin perusahaan, Tuhan saya buka jalan, ada perusahaan Jerman lagi cari agen segala macam, itu nggak? Kan Tuhan buka. Nah, pada waktu itu ada masalah. Waktu ada masalah, saya bilang Tuhan, dulu saya udah doa loh, ya. Lalu Tuhan bilang, masalah ini aku izinkan untuk membuktikan bahwa aku menyertai kamu. Jadi kan saya tertegak, betul nggak? Buktinya dari tahun 92 sampai sekarang masih hidup nih, betul nggak? Lewat krismon, lewat kemarin pandemi, kita nggak kekurangan apa-apa. Nah di situ kalau kita ada dalam jalan Tuhan, betul nggak? Tapi kalau saya nggak doa sama Tuhan, begitu masalah, bimbang saya, betul nggak? Waduh, jangan-jangan ini saya salah langkah nih. Nah jangan salah langkah. Apa-apa kalau punya gembala, konsultasiin sama gembala, betul nggak? Doakan. Ya, cari orang-orang yang bijaksana, betul nggak? Untuk
Sebelum ngambil keputusan, doa, yang penting doa. Minta petunjuk daripada Tuhan. Dan selalu bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki, silakan. Tapi kalau Tuhan nggak kehendaki, nggak apa-apa. Jangan ngambek juga. Ada orang tuh begini, engkau doa, tapinya maksa. Wah, doa yang memaksa gitu kan. Ya, Tuhan berkati, kalau enggak awas loh. Atau itu menanya fait accompli ya, betul nggak? Tuhan disodorin, ini suruh teken. Nih Tuhan nih, rencana saya teken. Banyak kan orang gitu loh. Ya, apa-apa tuh udah jadi keinginannya, Tuhan suruh memberkati. Kan salah, betul nggak? Orang harus netral. Kalau cari kehendak Tuhan harus netral. Jadi boleh, nggak jadi nggak marah. Baru Tuhan bisa kerja. Tapi kalau orang udah kekeh, susah. Ya nanti dia bisa bilang, saya dengar Tuhan ngomong. Padahal Tuhan nggak ngomong apa-apa. Kenapa? Yang ngomong dirinya sendiri. Karena dia udah kekeh. Betul nggak? Ya, jadi jangan. Ya, ini contoh-contoh yang saya bilang baik kok ya. Lalu di sini kan. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku, nyalahin terus. Nah itu loh, kalau orang tuh ya di luar kasih karunia Tuhan ya itu pahit hatinya, nyalahin Tuhan, betul nggak? Seolah-olah Tuhan tuh wah yang datangkan malapetaka, padahal itu semua adalah kesalahan dia sendiri. Ya. Tapi kalau Tuhan yang izinkan, Abraham juga pernah kan pergi sampai ke Mesir, bertengkar, istrinya direbut orang kan sama si Firaun itu, ya. Tapi gara-gara si Firaun pengen ngerebut, si Abraham disogokkan, dikasih harta banyak-banyak ya. Udah gitu Tuhan ngancem, itu istri orang, balikin lo. Dibalikin sama si Firaun, hartanya dibawa. Pulang dari Mesir, dikatakan Abraham jadi kaya loh. Nah itu kalau makanya kalau dalam kehendak Tuhan, krisis itu bisa terjadi. Tapi ketika kita mengambil keputusan dengan benar, bahkan krisis itu bisa menjadi promosi. Itu nggak kan kalau orang Tenglang tuh bilang apa ya, krisis itu weici ya, benar ya? Betul nggak? Itu kan artinya katanya bahaya, tapi ada kesempatan untuk diberkati. Betul nggak? Ya, kalau orang Kristen bukan masalah. Ada emas, ada Allah, gitu kan. Kalau masalah ada emas, ada berkatnya, ada Allah juga, betul nggak? Jadi itu orang Kristen itu beda, makanya kita jangan pernah meninggalkan kasih karunia. Nah, sekarang kalau sampai udah gitu gimana? Ya balik lagi, bertobat, betul nggak? Kembali kepada iman, ya kembali. Nah, di sini pada waktu itu dikatakan gini, ayat yang ke 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Nah, penting nih, pulang aja, betul nggak? Kalau udah begitu jangan ngotot. Banyak orang bilang kepalang basah, enggak. Nanti kering juga kok, betul nggak? Balik aja gitu ya. Nah, dari daerah Moab, sebab di daerah Moab, nah ini, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Mendengar, kalau waktu mendengar, iman muncul, ya penting sekali, ya. Jadi ini si Naomi untungnya dia mendengar loh, mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Kata-kata memperhatikan kayaknya, memperhatikan, hebat loh, ya. Kalau kita buka di dalam Keluaran ya, Keluaran pasal yang 3, ini memperhatikan tuh nggak sembarangan. Keluaran pasal 3 nih ya, ayat 7 ya. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku, nah ini kalau mau percaya, aku telah mendengar seruan mereka. Jadi kalau Tuhan memperhatikan itu bukan cuma memperhatikan aja, pasif, tapi mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Lihat nggak? Itu Tuhan memperhatikan. Mendengar seruan doanya, mengetahui penderitaan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Meluarin. Jadi Tuhan itu kalau memperhatikan, bukan kayak kita memperhatikan lihat gitu ya, nggak berbuat apa-apa, enggak. Kalau Tuhan memperhatikan tuh proaktif, ya bertindak dia tuh,
Ya, bukan kayak kita memperhatikan tuh lebih banyak pasif, ngelihat aja, betul nggak? Ya, kalau dia nggak memperhatikan, lu proaktif banget ya. Menuntun mereka keluar dari itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah nih, lihat. Jadi kalau Tuhan memperhatikan, tadi dikatakan bahwa dia itu mendengar seruan, mengetahui penderitaan, lalu menuntun mereka keluar. Wow, ini yang didengar. Oh, ternyata Tuhan masih memperhatikan, katanya di Bethlehem itu, betul nggak? Akhirnya mereka pulang, ya mereka pulang. Nah, mereka kembali kepada kasih karunia, ya, kembali ke rumah roti. Dan Bethlehem, jangan salah, di Bethlehem Kristus lahir, ya. Di Bethlehem itu ada juru selamat, dan memang betul ada si Boas, ya. Jangan cari bos, cari Boas. Ya. Kalau bos tuh, kalau Boas artinya penebus, soalnya penebus si Boas itu, betul nggak? Dia tipikalnya Yesus loh, perlambangannya Yesus. Jadi di Bethlehem itu 2000 tahun kemudian ada Yesus, tapi waktu itu ada Boas. Boas itu adalah penebus. Jadi kenapa kita harus pulang ke Bethlehem, ke dalam kasih karunia? Sebab di dalam kasih karunia ada penebus yang mau mendengar seruan kita, katanya, lalu memperhatikan kita, mengetahui penderitaan kita, dan menuntun kita keluar. Itu penting. Nah, itu penebus itu, ya. Dan juga bahwa di situ juga di Efrata itu adalah tempat di mana domba-domba terpelihara. Di mana itu persekutuan. Ya, kayak begini loh. Ini kan pemeliharaan Tuhan. Waktu kita dengar firman Allah, betul nggak? Terpelihara loh kita. Nah, bayangkan orang yang Kristen yang meninggalkan persekutuan, yang meninggalkan ibadah, siapa yang mau melihara mereka? Dapat makan apa mereka? Betul nggak? Kembali lagi. Ya, kalau ada yang dengar nih di rumah, saya bilang balik lagi sama Tuhan. Ya, kalau ada yang udah salah ngambil keputusan, ya udahlah, orang bisa salah ya. Tapi jangan diterusin dong. Betul nggak? Balik. Selama bisa balik, balik. Ya, sebab Tuhan memperhatikan. Ya. Lalu kita lihat bahwa setelah itu Tuhan nolongnya gimana? Nggak kesangka kan, ternyata mantunya yang nolongin, yaitu si Rut, orang Moab loh. Ya, tapi orang Moab yang bertobat, betul nggak? Sebab Rut itu mengatakan Allahmu, Allahku. Berarti Rut itu udah meninggalkan dewa Kamos, sembahan orang Moab, dan menerima atau percaya kepada Yahweh, kepada Yehova, kepada Allahnya orang Israel. Nah, itu Tuhan akan pakai loh. Orang-orang yang kita nggak sangka-sangka, tapi yang takut akan Tuhan, ya, mereka itulah yang bisa menolong. Nanti Tuhan pakai untuk menolong. Dan jangan salah, satu lagi yang penting adalah Boas, betul nggak? Boas itu penebus yang akhirnya menebus. Dan kalau kita lihat ya hasilnya nih di Rut pasal 4, Rut pasal 4, Rut pasal 4 ayat 14. Nih. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ini perempuan-perempuan ini kan sebelumnya yang tadi, yang ngomentarin, betul nggak? Waktu kan di ayat yang 2 juga ini nih, ya. Gemparlah seluruh kota itu, di ayat 19-nya pasal 2. Gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Itu kan pasti rada ngejek. Iya teh si Naomi teh, gitu kan. Itu kan malu kan, ya. Lalu si Naomi, udah jangan panggil Naomi, panggil aja Mara. Wah, gitu. Nah, dia pahit hati. Ya. Tapi perempuan-perempuan yang sama, lihat nih, beda nggak? Beda. Sekarang mereka itu komentarnya adalah apa katanya? Terpujilah, oh ini, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau. Ada perubahan nasib, betul nggak? Ya, karena biasanya penilaian gosiper itu lebih benar. Ya, karena tukang gosip itu kan selalu cari-cari kesalahan orang ya. Jadi kalau dia sampai muji berarti beneran tuh. Ya, wah ini berarti nasib si Naomi langsung berubah. Ya. Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu
dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Artinya apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Ya, waktu kita kembali dipelihara, disegarkan lo jiwanya lagi, ya. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 laki-laki. Kalau kita lihat kan si Rut itu akhirnya masuk dalam silsilah Kristus di Matius pasal 1. Betul nggak? Oh, ada namanya Rut. Orang Moab itu disebutin loh. Ya. Artinya apa? Itulah namanya kasih karunia. Ya, ternyata kalau kasih karunia Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menjadi bagian daripada saluran berkat. Ya, kiranya firman Allah pada sore hari ini boleh menginspirasi kita, ya, karena kita akan menghadapi atau sedang menghadapi keadaan-keadaan seperti yang dialami oleh Elimelech dan Naomi pada waktu itu. Kiranya kita jangan salah ambil keputusannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Allah yang telah kami dengar Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus memeteraikannya dan biarlah firman Allah ini Tuhan akan menjadi pedoman bagi kami dalam menghadapi masa-masa ke depan. Mungkin akan ada krisis atau masa-masa yang sulit, tapi kami mau berpegang teguh kepada firman Allah. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih karunia Kristus. Kami mau tetap tinggal di dalam iman kepada Kristus. Kami mau tetap tinggal dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Sebab disitulah kami terpelihara dan dipelihara oleh-Mu. Terpujilah Engkau. Sebentar lagi kami akan mengambil perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita perjamuan kudus ya, oke. Ya. Sebentar saya persiapkan dulu ya, ini rada susah bukanya. Oh, itu ajaib nih. Banget ya? Oke. Ya. Puji Tuhan. Ya, memang rada susah sedikit ya. Saudara-saudara, sore hari ini sebelum perjamuan kudus, mari kita berdiri bersama-sama. Saya akan mengambilnya dari 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 sebagai dasar daripada perjamuan kudus ini. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Jadi perjamuan kudus itu pertama adalah untuk melekatkan kita dengan Kristus, sehingga kita menjadi satu dengan Kristus. Kalau kita menjadi satu sama Kristus, maka semua kekayaan dan kekuatan Kristus menjadi kekayaan dan kekuatan kita. Itulah kunci kemenangan, ya. Dan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan, ya. Kutuk diangkat, berkat turun karena kita bersatu dengan Kristus. Itulah pentingnya perjamuan kudus, yaitu untuk melekatkan, kayak lem dilekatkan, nggak ada jaraknya, nempel sama Kristus. Lewat ini apabila kita percaya dan juga menyatukan anak-anak Tuhan semuanya. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan ke tangan orang berdosa, dia mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Dan pada perjamuan itu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan mengatakan, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Makanlah, terimalah, makanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ketika kita memakannya, tubuh Kristus menjadi bagian dari tubuh kita. Dan kekuatan serta kekayaan serta sifat-sifat yang baik menjadi bagian kita. Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan tinggi di atas kepala.
Pada malam yang sama Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan dia mengatakan ini adalah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosamu. Ya, darah ini telah menyucikan kita, menebus kita, membasuh kita, menjadikan kita anak-anak Allah dan menjadikan kita bagian daripada perjanjian baru yang tidak mungkin dibatalkan oleh Allah. Sebab itu kita akan menerima semua berkat karena kita minum darah Yesus. Mari kita meminum dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus ini. Biarlah setiap orang yang di rumah juga yang mengikuti dan melakukan perjamuan kudus ini mendapat berkat yang sama seperti yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Silakan duduk, saya silakan kembali. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini, amin. Kita mau sama-sama terus bersyukur buat kebaikan Tuhan malam hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin atau rindu didoakan, mungkin Bapak Ibu punya beban doa atau pergumulan, bisa Bapak Ibu sampaikan melalui chat. Nanti Bapak Pendeta David akan kembali lagi mendoakan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, mungkin ada beban atau pergumulan yang mau sama-sama didoakan, malam hari ini boleh Bapak Ibu bisa sampaikan via chat di Zoom yang ada. Nanti Bapak Pendeta David akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kami persilakan. Tuhan telah pulihkan aku. Bapak Ibu bisa langsung chat jika mempunyai beban doa. Keadaanku seperti mimpi, mulutku penuh dengan tertawa, lidahku dengan sorak-sorai. Segala yang telah ku taburkan cucurkan air mata, amin, telah menuai dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Katakan aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib yang telah Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Katakan aku mau memberitakan kebesaran-Mu, segala perbuatan-Mu yang ajaib Kau lakukan dalam hidupku. Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar. Yesus Maha Besar. Yesus Maha